Presiden Prabowo resmi copot Wapres Gibran. Saya yakin informasi ini muncul setelah perkumpulan atau paguyuban dari purnawirawan yang dimotori oleh Pak Trisno itu memberikan petisi, dan salah satu petisinya adalah mengevaluasi keberadaan Wapres Gibran yang dianggap tidak layak. Ini gimana infonya, Bang Asnil? Ketika informasi ini berada, oke, selanjutnya ada informasi Presiden Prabowo resmi copot Wapres Gibran. Saya yakin informasi ini muncul setelah perkumpulan atau paguyuban dari purnawirawan yang dimotori oleh Pak Trisno itu memberikan petisi, dan salah satu petisinya adalah mengevaluasi keberadaan Wapres Gibran yang dianggap tidak layak. Ini gimana infonya, Bang Asnil? Ketika informasi ini berada sampai di orang-orang yang memang tingkat literasinya bagus ya Bang ya, dia memahami sebuah negara itu berdiri karena apa dan mendapat pelajaran yang pendidikan di sekolah yang cukup bagus, dia akan tahu bahwasan ini adalah berita tidak benar gitu ya. Kenapa? Karena seorang presiden dan wakil presiden itu tidak gampang untuk dimakzulkan gitu ya. Nah, kalau mengacu, karena ada undang-undang, kita berada di negara undang-undang. Nah, di negara undang-undang itu udah jelas bahwasannya jika ada fakta pengadilan yang kemudian pidana, misalkan korupsi ataupun di situ disebutin korupsi dan pidana besar lagi lainnya, baru kemudian DPR bisa memakzulkan. Tapi itu pun harus ada surat dari Mahkamah Konstitusi juga. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Jadi ketika proses itu dilakukan, ya harus ada pembuktian hukum dulu nih. Apa pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh sosok pejabat wakil presiden. Kalau nggak ada ya gimana memasukkan. Nah, dari situ kita ngelihat, apalagi ini purnawirawan gitu ya, kemudian mendesak yang didesak presiden atau DPR gitu ya. Nah, jika ini dijalankan, akan ada sebuah proses politik yang panjang ini, termasuk proses pengadilan yang panjang. Harus mengecek dulu pelanggaran hukum yang dilakukan apa. Kalau nggak ada, apa alasan memakzulkannya? Nggak ada gitu. Nah, sekarang ini mau jadi komoditas politik dengan isu yang bergulir terus dan ditumpangi tertentu, atau ya sudah, ini anggap sebagai apa namanya, pendapat. Pendapat sih oke saja gitu ya. Nah, namun DPR jika memang menseriusi ini, ya panjang masalahnya. Tidak semudah itu. Dan bisa jadi bertahun-tahun juga prosesnya. Karena di DPR kan banyak suara juga kan, nggak bisa sembarangan. Apalagi kan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan satu paket ya. Benar. Nih ada tab MPR ya, yang saya ambil dari hukum online. Putusan MPR pada pasal 7B Undang-Undang 1945. Ini konstitusi tertinggi kita. Usul pemberhentian presiden dapat diajukan DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana berat lainnya. Dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oh, misalkan dia sakit keras ya, yang nggak bisa mampu lagi untuk melakukan, atau dia tiba-tiba gila, ya kan, tiba-tiba nggak waras gitu. Tidak memenuhi syarat, itu administrasi itu kan ya. Nah, selama 3 ini nggak bisa dipenuhi, tidak bisa dibuktikan, ya berarti pemaksaan yang ada. Benar. Gitu. Jadi nggak usah dipaksain juga gitu. Nah, kecuali memang beda ketika reformasi 98 gitu ya. Desakan publik begitu tinggi, begitu besar gitu ya. Kalau dalam berdasarkan konstitusi prosesnya seperti ini. Dan Pak Harto pun mundur bukan dicopot ya. Karena kalau Pak Harto dicopot berarti kudeta ya. Tergantung DPR kan. Enggak, misalkan tiba-tiba TNI masuk gitu kan, kudeta ya. Kayak di Sri Lanka itu. Warganya nyerbu. Tapi ada yang menarik di sini, Bang. Dulu 98 yang kritis itu masyarakat sipil. Iya. Sekarang yang kritis
Purnawirawan. Purnawirawan. Iya juga sih ya. Iya. Semoga ini bukan dramaturgi ya. Ya, itu dia. Saya khawatirnya dramaturgi karena ternyata dibantah juga sama purnawirawan yang lain gitu. Jadi ini lagi ngapain ya kira-kira ya? Ini masyarakat lagi disuguhkan apa sih sebenarnya? Gitu. Hal-hal yang menurut kita itu kurang strategis sebenarnya. Karena dari sisi logika, alasan, karena kita yang paham ya. Sementara buat masyarakat awam yang kebetulan tidak suka sama Gibran atau tidak suka sama Presiden Jokowi, ya ayo hajar, memang tidak layak. Wah, gitu. Jadi fokusnya jadi ke situ semua tuh. Nil. Kita lupa membahas hal-hal krusial lainnya gitu ya. Dan memang ketika Gibran naik memang memiliki catatan-catatan negatif di mata publik. Ada beberapa kasus terkait umur dan lain-lain kan waktu itu. Tapi kan itu udah disahkan secara undang-undang. Udah disahkan secara undang-undang. Dia udah dilantik segala macam, ya nggak berlaku surut juga. Mau ngapain lagi gitu. Ya, sekarang nikmatilah. Iya. Masih 3-4 tahun lagi. Ada isu-isu yang sebenarnya menarik untuk dibahas oleh publik maupun oleh pemerhati masyarakat. Misalkan tiba-tiba direksi komisaris BUMN tidak bisa diperiksa KPK kalau dia melakukan korupsi. Nah ini gimana? Itu kan sesuatu yang walah dalah katanya Pak Raden kadang walah dalah gitu. Karena mereka bukan penyelenggara negara. Benar. Oh, berarti badan usaha milik negara, duitnya dari negara, yang punya negara. Kalau penyertaan modal negaranya ada di situ, disehatkan oleh negara, diisi oleh para elit negara, tapi kalau korupsi tidak bisa diperiksa oleh KPK. Aparat negara. Gimana ceritanya? Saya sangat suka negeri ini. Saya sangat suka negeri ini ya, para koruptor. Datanglah ke tempat ini karena disinilah surga bagi siapa saja yang ingin mengambil uang negara. Bukan begitu, Demang? Ya. Ini kayak film-film 90-an ini. Saya suka kalau Demang sudah tertawa. Berarti saya sukses gitu. Memang kita keturunan Demang. Oke, berarti dari semua yang udah dicek tidak ada informasi sedikit pun atau alasan regulasi atau apapun bahwa Prabowo yang memecat Wapres ya, Wapres Gibran secara logika pemberitaan. Nah, saya juga mengkonfirmasi pemberitaan yang ada. Ada nggak respon Prabowo atau orang dekat Prabowo merespon purnawirawan ini? Ternyata ada. Siapa? Hanura siapa? Wiranto yang menjadi penasihat Prabowo itu berkomentar bahwasannya aspirasi ya disampaikan saja. Dan Prabowo menghargai. Nah, itu baru komentar seorang pemimpin lah ya. Ya silakan kalau beraspirasi siapa aja bisa menyampaikan. Dan itu kita terima dan ya sekedar itu saja gitu ya. Nah, karena kalau prosesnya Prabowo nggak bisa memecat wakilnya. Kalaupun diproses dia memecat wakil, itu harus ada peran DPR dan MK gitu ya. Saya jadi inget ya waktu zaman Pak SBY. Jadi waktu itu kan kita ada ormas namanya HTI. Oke. Ya kan? HTI kan selalu ingin menciptakan negara Islam ya, yang khilafah. Gitu. Khilafah. Kemudian ada kok di zaman Pak SBY HTI itu dibiarin aja. Gitu. Bahkan ada pernah tayang live HTI itu di TVRI, pasti berbayar ya. Lalu ada orang lingkaran Pak SBY bilang, nah itu kan pendapat, aspirasi, nggak apa-apa ya. Kalaupun mau jadi negara Islam, nggak semudah itu juga gitu. Proses itu panjang, jadi aspirasi nggak usah dibungkam. Gitu. Jadi biarin aja gitu. Kalau masyarakat dia yakin nggak akan terima juga dan nggak usah dikhawatirkan karena dia nggak punya senjata, nggak punya segala macam gitu. Memang aspirasi itu nggak boleh dibungkam sebenarnya ya. Jadi biarin aja semua orang bisa bicara apa aja gitu, selama dia tidak menghina atau memaksakan kehendak gitu. Jadi begitu. Diangkat senjata baru melawan. Nah itu baru gitu. Nah itu yang dia mesti. Cuman, udah kita ingin seperti ini itu ya. Itu sebuah harapan ya, kenapa tidak? Dan itu bisa jadi bahan diskusi juga kan, gitu. Itu salah satu ciri. Itu ormas zaman SBY. SBY. Ormas sekarang gimana, Bang? Preman kalau
Bisa nyetop pabrik loh. Ada pabrik didatangin terus disuruh berhenti gitu kan. Kasih apa? Segel gitu. Disegel. Luar biasa. Pabrik ini disegel oleh kami TTD GrabFood. Jadi Luar biasa. Zaman dulu mana ada ormas ngata-ngatain Purnawirawan. Nantang-nantangin dulu nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Kalau sekarang mah merasa punya backing ya. Tapi jangan-jangan tadi Sun Tzu tadi benar. Nggak mancing Iya, harimau. benar, Jadi benar, harimaunya sibuk, ya kita Iya, betul. Tapora. Oke. Baik, informasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo resmi mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Entar, udah tahu belum siapa yang posting ini? Oh iya, yang posting siapa yang posting? Sorry, lupa. Saking semangatnya nih, kita pengen Pak Gibran lanjut terus ini soalnya. Jangan. Ya ini diposting. Kalau masalahnya kalau Pak Gibran nggak lanjut, nanti yang ngomongin AI sama bonus demografi siapa? Iya, green job. Kita rajin, Iya. kita menanti menolak Pak Gibran selanjutnya. Hilirisasi. Green job. Green job. Nah, yang ngomong ini adalah itu di akun YouTube. YouTube siapa? Kajian online. Ini Dia lagi, Bang. Jadi di judulnya dibikinlah itu Jokowi pingsan, Prabowo resmi copot Gibran. Kajian Presiden online umumkan pengganti Wapres PDIP ajukan Puan. Dia pede sekali ya di si Iya. kajian tukang kerupuk ini ya. Ya inilah yang saya juga Ada yang heran. percaya juga. Ada, Bang. Followernya makin banyak kayaknya dia. Nah, ini aku nggak setuju diganti Puan. Jangan bikin berita hoax. Ada juga. Ada juga yang mantap, Gibran dicopot dari Wapres. itu tuh. Ini ada yang percaya Ya, postingan nah, dia. Informasi hoax ini terus di komen itu yang bikin dia semangat. Dan ditonton itu yang bikin dia semangat. Jadi buat teman-teman pendengar Trijaya dan juga teman-teman yang menyaksikan kita di YouTube, kalau ada konten yang udah pasti hoax, satu, Anda nggak usah komen. Dua, nggak usah nonton, udah langsung matiin aja. Tapi saya terpaksa nonton, Bang, karena harus Beda memastikan. kalau kita. Terus kalau bisa dilaporin gitu, Report, dilaporin, ya. di report. Karena kalau Anda tonton terus Anda udah emang seneng banget, yang nonton banyak, di komen pula, makin emosi komen Anda makin seneng dia. Gitu. Ini luar biasa, subscribernya 653.000. Video ini sudah ditonton 25.000 hanya Mendekati dalam 1 juta dong ya followernya ya. benar, 25.000 hanya dalam 6 hari. 500 komentar. Ini kayaknya kajian online mesti kita laporin deh. Karena dia udah bener-bener menyesatkan informasinya gitu. Dan ngambil gambar dari mana-mana. Dan ngambil gambar dari semua media televisi. Dan di sini ada video, memang video ketika Prabowo di acara town hall-nya Danantara kemarin. Dia ngomong soal BUMN. Oh iya. Bahwasannya direksi BUMN itu bisa dievaluasi oleh Danantara. Nah, dia ngomongin itu, bukan ngomongin soal pencopotan Wapres. Gibran. Jadi dia ngambil pidatonya doang ya. Jadi dihubung-hubungin lah dengan pidato, dihubung-hubungin lah dengan Wapres Gibran yang dimaksudkan segala macam gitu. Ya. Padahal ini pidato Prabowo ketika berada di acara town hall-nya Danantara. Kita kalau mau mengingatkan kajian online, siapa namanya lupa saya. Sebentar. Itu kayaknya udah agak susah ya, karena dia dapat keuntungan dari video hoax yang dia bikin. Dia dapat AdSense dengan follower 630.000 tuh banyak sekali. Tegar Gumilar namanya. Tigar Gumilar ini gitu. Jadi tolong Anda jangan malu-maluin marga Gumilar ya. Nanti saya laporin ke Dedi Meing Gumilar ntar. Nah, yang kedua, kita mengimbau untuk para jamaahnya ya, untuk para penontonnya, setianya, udahlah Anda tinggalin lah akun ini. Ini akun bener-bener Menyesatkan publik. inti dari sampah ya akun ini gitu. Karena kebencian kita terhadap seseorang bukan berarti kita bisa semena-mena terhadap orang itu dengan memberikan informasi yang palsu, karena itu bagian dari kejoliman gitu. Kalau tadi dengerin soundtrack lagu kita, kejoliman itu bagian dari dosa besar. Ya. Jadi mohon untuk tidak di follow. Semakin Anda follow, semakin Anda tonton, Anda sama saja menjadi bagian dari orang-orang yang zolim karena menyebarkan informasi palsu yang merugikan untuk orang lain. Itu yang penting ya.